Di kesempatan kali ini, kita masih membahas kasus akut coronary syndrome atau serangan jantung. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai diagnosis kasus unstable angina pectoris dan NSTEMI. Adapun kali ini kita akan membicarakan tata laksana atau cara penanganan kasus UAP dan NSTEMI. Untuk mempermudah, kita akan mencoba membahas tata laksana tersebut melalui sebuah studi kasus. Perkenalkan, saya Cecep, selamat datang di Ceherang. Kita langsung ke kasus kita. Seorang laki-laki usia 64 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak memberat 12 jam sebelum masuk rumah sakit. Keluhan tersebut memberat dengan posisi berbaring, terdapat sesak saat aktivitas atau dyspnea on exertion (DOE), ada paroxysmal nocturnal dyspnea atau terbangun akibat sesak saat tertidur. Namun pada kasus ini tidak didapatkan keluhan nyeri dada. Ada keluhan lain yaitu berupa nyeri ulu hati yang memberat saat aktivitas. Keluhan sesak ini masih terasa walaupun pasien duduk. Hal lain yang didapatkan adalah tidak adanya keluhan demam dan tidak ada kelemahan tubuh sesisi yang dialami oleh pasien. Baiklah, dari keluhan utama ini sebenarnya tidak langsung mengarah untuk serangan jantung, karena keluhan umum berupa nyeri dada tidak ada pada kasus ini. Adapun keluhan utama adalah sesak yang mengarah kepada gagal jantung yang memburuk. Namun perlu diingat dari penjelasan sebelumnya bahwa gagal jantung bisa menjadi bagian dari manifestasi klinis serangan jantung. Pada kasus ini, ada faktor keluhan yang memberat dalam 12 jam terakhir. Artinya ada kondisi akut yakni perburukan keadaan dalam waktu cepat. Selain itu, walaupun tidak ada nyeri dada, ada keluhan nyeri berupa ulu hati yang memberat saat aktivitas. Pada kondisi tertentu, terutama pada penderita diabetes, atau kondisi infark inferior akibat neuropati, nyeri akibat iskemia jantung bisa berupa nyeri ulu hati. Apalagi nyeri ulu hati tersebut tidak berhubungan dengan makan, memberat saat aktivitas, dan membaik dengan pemberian nitrat. Jadi, kecurigaan kita terhadap kasus serangan jantung pada kasus ini tetaplah ada. Tinggal tugas kita selanjutnya untuk membuktikan hipotesis atau dugaan tersebut. Kita kembali lagi ke kasus kita. Seperti biasa, pada keadaan kegawat daruratan, selain mendapatkan informasi keluhan utama, segera kita lakukan primary survey. Pada pasien ini, airway bebas, breathing atau penapasan spontan dengan saturasi oksigen 89% dan laju napas 26 kali per menit. Sirkulasi, nadi 82 kali per menit, reguler, isi cukup, tekanan darah 138/82 mm air raksa, akral hangat, dan terdapat edema pitting. Tidak ada disabilitas pada pasien, kesadaran kompos mentis, tidak ada kelemahan tubuh sesisi. Adapun exposure, tidak ada riwayat paparan zat berbahaya sebelumnya. Salah satu dari pemeriksaan awal adalah EKG. Tentu tidak semua kasus dilakukan EKG pada saat awal ini. Namun karena sejak awal pada kasus ini diduga ada serangan jantung, maka EKG langsung diperiksakan. Ini adalah hasil EKG tersebut. Dari EKG terdapat adanya ST depresi yang cukup luas, yaitu di 1, 2, AVL, AVF, V4 sampai V6. Hal ini menandakan adanya iskemia subendokardial yang menguatkan kemungkinan serangan jantung berupa ACS tanpa ST elevasi. Selain itu, tampak ada gelombang Q patologis di V1 sampai V3, 3 AVR. Apakah ada kemungkinan silent infarct miokard? Bisa saja, apalagi pasien datang dengan keluhan gejala gagal jantung yang memberat. Oleh sebab itu, dari primary survey didapat bahwa kita berhadapan dengan kasus heart failure atau gagal jantung yang kemungkinan besar diakibatkan oleh serangan jantung, yaitu dari jenis ACS tanpa ST elevasi. Hal ini berarti bisa UAP atau unstable angina pectoris atau NSTEMI. Setelah dari observasi pada primary survey, kondisi pasien cukup stabil, maka dilanjutkan ke secondary survey. Pertama dari anamnesis, ternyata keluhan pasien sudah ada sejak 1 tahun yang lalu yang semakin progresif dari waktu ke waktu. Tampaknya kondisi perburukan terjadi pada 1 minggu sebelum masuk rumah sakit dan semakin memberat sampai akhirnya pasien memutuskan berobat ke IGD. Dikaji lebih lanjut, ternyata terdapat faktor risiko yang kuat yaitu merokok, hipertensi, obesitas, dan bahkan pasien sempat mengalami stroke 10 tahun yang lampau. Dan pasien tidak lagi mengkonsumsi aspirin sebagai pencegahan sekunder sejak lama. Kemudian dari pemeriksaan fisik yang signifikan, terutama adalah adanya peningkatan JVV, bronki basah bilateral yang halus, edema pitting bilateral. Hal ini sesuai dengan kondisi gagal jantung yang disertai dengan edema paru.
Nah, dari primary dan secondary survei tersebut diperoleh diagnosa awal sebagai berikut. Yang pertama, prioritas tentu adalah ACS and STEMI dengan diagnosa banding UAP dikarenakan belum adanya data enzim jantung. Jadi masih bisa UAP atau STEMI. Kemudian, acute compensated heart failure, dasarnya adanya sesak dengan DOE, ortopnu, PND, tanda edem paru, dan edema tungkai. Dari data terdapat tanda CHF dalam 1 tahun terakhir dan kemudian mengalami perburukan akut dalam waktu kurang lebih 1 minggu terakhir. Kemudian hipertensi dengan hypertensive heart disease, sudah jelas dari anamnesis, dari riwayat pengobatan, ditambah adanya komplikasi berupa gagal jantung. Kemudian infak miokardial lama anteroseptal karena dari pola EKG, serta adanya faktor risiko yang besar. Kemudian CVD stroke iskemik lama sesuai anamnesis dari pasien. Kemudian, berbekal dari diagnosa kerja awal tersebut, pasien diberikan terapi atau tata laksana awal sebagai berikut. Oksigenisasi berupa diberikan suplementasi oksigen nasal kanul 2 liter per menit, kemudian dipasang venflon atau akses intravena tanpa cairan infus, dilakukan pemasangan kateter urin untuk pemantauan balans cairan dengan target minus 250 sampai 500 ml per hari. Furosemid untuk force diuresis mulai dengan IV 40 mg, diberikan double antiplatelet, aspirin 320 mg, dan clopidogrel 300 mg, serta persiapan apabila muncul nyeri dada berupa ISDN 5 mg sublingual yang dapat diulang maksimal dosis 15 mg per hari. Untuk antihipertensi, amlodipin kemudian diganti S inhibitor. Dalam hal ini dipilih ramipril 2,5 mg per hari. Bisoprolol ditunda karena pasien dalam keadaan kongesti. Kemudian statin intensitas tinggi berupa atorvastatin 1 kali 40 mg, serta apabila fungsi ginjal baik diberikan antikoagulan berupa Lovenox 2 kali 80 mg subkutan. Mari kita bahas mengenai bagaimana tata laksana atau pemberian terapi awal pada kasus ACS tanpa elevasi segmen ST. Sebenarnya ada kesamaan dengan kasus STEMI, terapi yang diberikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberian suplementasi oksigen apabila saturasi kurang dari 90%. Jadi, tidak otomatis seluruh kasus nyeri dada langsung diberikan oksigen. Harus dilihat status oksigenasasinya, yang dalam hal ini berupa saturasi oksigen perifer. Penelitian membuktikan bahwa pemberian saturasi suplementasi oksigen hanya bermanfaat apabila ada penurunan saturasi oksigen dengan udara bebas. Pemberian suplementasi oksigen yang berlebihan ditenggarai dapat berperan pada terjadinya cedera reperfusi. Selanjutnya adalah mengatasi atau mengurangi nyeri dada. Menurunkan nyeri dada ada 2 keuntungan. Pertama tentu adalah petanda mengurangi iskemia, dan yang kedua dengan nyeri dada berkurang akan mengurangi impuls saraf otonom simpatis yang pada akhirnya akan mengurangi dorongan denyut jantung dan mengurangi kebutuhan oksigen. Dalam keadaan iskemia, penurunan oksigen demand ini akan menurunkan cedera yang dialami oleh otot jantung. Cara untuk mengurangi nyeri dada ini bermacam-macam. Cara utama adalah dengan memberikan nitrat seperti ISDN atau nitrogliserin. Nitrat merupakan vasodilator, membantu melebarkan pembuluh darah yang dalam kasus ACS berharap dapat melebarkan pembuluh darah koroner. Dengan demikian akan menambah pasokan darah ke daerah yang mengalami sumbatan. Perlu diingat bahwa nitrat dimetabolisme oleh hati dan usus, sehingga agar cepat sampai ke jantung maka diberikan secara sublingual atau di bawah lidah. Obat ini spesial karena molekul nitrat dapat menembus dinding mukosa dari mulut, sehingga dengan menaruh di bawah mulut dapat membypass metabolisme hati dan usus. Nitrogliserin atau NTG merupakan alternatif apabila dengan ISDN diulang sampai 3 kali, nyeri dada belum teratasi. Pemberian NTG adalah intravena dengan infus kontinu, dengan dosis mulai 5 mikrogram per menit dan dapat dititasi dengan dosis maksimal 200 mikrogram per menit. Perlu diingat bahwa nitrat ini dapat menurunkan tekanan darah dengan vasodilatasi vaskuler, terutama vena, sehingga sebaiknya tidak diberikan apabila ada shock, terutama shock akibat infark ventrikel kanan. Beta blocker juga dapat mengurangi oksigen demand dengan memblok aktivitas saraf otonom beta adrenergik serta berfungsi pula untuk vasodilatasi pembuluh darah koroner. Harus diingat dihindari penggunaan obat ini apabila hemodinamik tidak stabil dan terdapat gagal jantung yang ditandai dengan adanya kongesti akut. Kalsium channel blocker khususnya non-hidropiridin seperti amlodipin juga dapat digunakan sebagai vasodilator. Namun obat ini bukan pilihan utama dan juga harus dihindari dalam kondisi shock dan gagal jantung dengan penurunan fraksi ejeksi.
Morfin merupakan pilihan lain untuk mengurangi nyeri dada. Tentu obat ini bukan untuk vasodilator koroner, namun dengan mengurangi nyeri dada dapat menurunkan oksigen demand. Tentu morfin hanya digunakan apabila obat-obatan di atas tidak mampu meredakan nyeri dada atau dapat kontraindikasi yang menyebabkan obat lain di atas tidak dapat diberikan. Antiplatelet dan antikoagulan merupakan medikamentosa utama pada kasus ACS. Aspirin dosis loading 160-320 mg diberikan secepat mungkin saat diagnosa dilakukan. Aspirin ini dilanjutkan dengan dosis rumatan 80-320 mg per hari. Selain aspirin diberikan pula antiplatelet yang kedua yaitu clopidogrel dengan dosis loading 300 mg dan rumatan atau maintenance 75 mg. Perlu diingat bahwa pada pasien usia lebih dari 75 tahun tidak diberikan dosis loading, jadi langsung dosis rumatan karena risiko perdarahan saluran cerna. Adapun untuk antikoagulan terdapat beberapa pilihan. Yang pertama adalah enoxaparin subkutan selama perawatan sampai dilakukan PCI. Pilihan lain berupa bivaluridin jarang dipakai di Indonesia. Adapun fondaparinux ada di Indonesia dan juga sering digunakan di samping enoxaparin. Antikoagulan heparin juga dapat diberikan apabila ada kontraindikasi atau pasien menghendaki untuk memakai heparin. Perlu diingat bahwa pada kasus ACS tanpa SC elevasi tidak dilakukan fibrinolitik. Ini adalah dosis antikoagulan di mana untuk enoxaparin dan fondaparinux harus melihat dulu fungsi ginjal sebelum digunakan. Adapun heparin dosisnya tidak berubah dan dapat digunakan pada pasien dengan gagal ginjal. Perlu diingat bahwa untuk pasien yang beragama Islam perlu diterangkan bahwa enoxaparin ada bersinggungan dengan enzim babi, sehingga sebelum digunakan perlu diinformasikan terlebih dahulu mengenai hal ini untuk mendapatkan inform consent apakah pasien setuju atau menolak untuk mendapatkan enoxaparin. Apabila menolak, tentu kita harus mencari alternatif lain, misalnya fondaparinux atau heparin. Selanjutnya adalah pemberian high intensity statin seperti atorvastatin 40 mg atau rosuvastatin 20 mg. Pemberian statin ini dapat menstabilkan plak dan bisa menurunkan mortalitas atau kematian pada kasus ACS. Perlu diingat bahwa statin yang diberikan adalah jenis high intensity statin. Statin yang lain seperti simvastatin atau atorvastatin 20 mg bukanlah high intensity statin, sehingga tidak dapat diberikan sebagai substitusi atau alternatif dari high intensity statin. Selain statin, S inhibitor juga perlu diberikan terutama apabila ada CHF dengan fraksi ejeksi kurang dari 40% pada pasien diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronik yang stabil. Adapun diuretik atau furosemid yang diberikan pada kasus ini diberikan karena pasien mengalami gagal jantung dengan klinis kongesti dan edema paru. Apabila hal ini tidak ada, maka pemberian diuretik tidak diberikan. Selanjutnya adalah workup diagnostik atau pemeriksaan yang perlu dilakukan pada kasus ini. Lab dasar berupa darah perifer, ureum, kreatinin, gula darah sewaktu, serta transaminase. Informasi ini penting untuk melihat potensi gangguan organ lain dan adanya komorbiditas. Kemudian cardiac marker yaitu troponin I serial pada jam ke-0 dan jam ke-3 untuk membedakan UAP dan enstemi dan untuk menghitung tingkat risiko yang akan dialami oleh pasien. Kemudian pemeriksaan ekokardiografi terutama karena ada pasien gagal jantung, menilai fungsi serta anatomis jantung pasien. Core angiografi untuk melihat penyakit jantung koroner serta menentukan tindakan invasif yang akan dilakukan. Kemudian menilai status metabolik, terutama melihat gula darah puasa, profil lipid, dan asam urat. Serta fototoraks terutama karena pasien merokok untuk menilai adanya PPOK karena ke depan pasien juga akan diberikan beta blocker. Ini adalah hasil fototoraks di mana terdapat tanda bendungan paru dan ada infiltrat. Kemudian lanjut dengan hasil pemeriksaan penunjang lab, fungsi ginjal baik, gula darah sewaktu agak tinggi, mungkin pasien ada prediabetes karena ada faktor predisposisi obes yang nanti akan dikonfirmasi lewat pemeriksaan gula darah puasa dan postprandial atau tes toleransi gula oral. Adapun hal utama yang mencolok adalah peningkatan enzim atau cardiac marker yang berarti kita berhadapan dengan kasus enstemi. Dari data klinis tadi, kita sudah bisa melakukan scoring untuk menilai risiko. Skor TIMI pasien 4, sedangkan skor GRACE adalah 141, sehingga pasien ini termasuk ke dalam ACS dengan risiko tinggi. Menilai tingkat risiko tadi bermanfaat untuk menentukan strategi invasif yang harus dilakukan. Terdapat 4 kelompok pasien. Pertama, kelompok risiko sangat tinggi,
yang memerlukan tindakan invasif segera atau immediate dalam waktu kurang dari 2 jam. Kedua adalah kelompok risiko tinggi yang memerlukan tindakan invasif dini atau early yaitu dalam 24 jam. Ketiga adalah risiko sedang atau intermediate di mana tindakan invasif dilakukan dalam 72 jam. Dan yang terakhir adalah kelompok risiko rendah di mana pada kelompok ini dapat dilakukan tindakan invasif dalam 72 jam apabila fasilitas memadai atau dilakukan terlebih dahulu tes non-invasif sebelum dilakukan tindakan invasif apabila diperlukan. Apabila kita perhatikan, salah satu skor GRACE adalah adanya kenaikan enzim. Pada kasus ACS tanpa kenaikan enzim atau UAP, biasanya skor GRACE lebih rendah dan biasanya masuk ke dalam kelompok risiko rendah atau sedang. Ini adalah karakteristik kriteria risiko pasien dengan ACS tanpa ST elevasi. Kelompok risiko yang sangat tinggi yang memerlukan tindakan invasif segera yaitu apabila nyeri dada tidak reda atau refraktor dengan obat, terdapat tanda gagal jantung akut yang perburukan atau adanya regurgitasi mitral yang baru, hemodinamik yang tidak stabil atau dengan shock kardiogenik, angina yang berulang, kemudian adanya aritmia yang berbahaya yaitu VT atau fibrilasi ventrikel. Adapun pada kasus ini, klinis pasien membaik setelah diberikan diuretik dan oksigen dan hemodinamiknya stabil. Namun dikarenakan GRACE lebih dari 140, maka masuk ke dalam kelompok pasien risiko tinggi sehingga diputuskan dilakukan tindakan invasif berupa early invasive strategy dengan angiografi diikuti angioplasti dalam 24 jam. Ini adalah hasil dari pemeriksaan invasif core angiografi yang signifikan adalah adanya stenosis di LAD, LCX, dan RCA sehingga kesimpulannya adalah CAD Tri-Vessel Disease. Karena itu tidak dilakukan angioplasti karena ada indikasi untuk dilakukan bypass atau CABG. Keputusan akhir untuk dilakukannya CABG dilakukan melalui suatu pertemuan khusus yang melibatkan beberapa dokter dari berbagai disiplin ilmu. Adapun hasil pemeriksaan ekokardiografi didapatkan adanya dilatasi atau pembesaran ruangan atrium kanan dan ventrikel kiri, hipokinetik dengan komponen akinetik yang menandakan adanya gangguan fungsi pompa jantung karena iskemia, penurunan fungsi sistolik ventrikel kiri dengan fraksi ejeksi hanya 19%, jadi menurun sekali, lainnya fungsi diastolik baik dan adanya disfungsi diastolik left ventricle grade 3 yang sesuai dengan penyakit jantung hipertensi akibat gangguan remodeling dari jantung. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari kasus ini? Yang pertama tentu bahwa penanganan kasus ACS tanpa ST elevasi yang perlu ditekankan adalah pemilihan strategi invasif. Ada 4 jenis yang tadi disebutkan, mulai dari immediate, early, delay, sampai tindakan non-invasif. Hal ini tentu dibutuhkan stratifikasi risiko yang dapat dilihat dari klinis serta menghitung skor, terutama skor GRACE. Jadi baik UAP dan NSTEMI, alur penata laksanaannya sama, yang menentukan adalah tingkat risiko yang dimiliki oleh pasien. Dan akhirnya sampai juga kita di akhir episode cairan kali ini yang membahas mengenai penata laksanaan kasus ACS tanpa ST elevasi. Jangan lupa dukungan Anda ke channel ini dengan subscribe, like, serta memberi komentar atau pertanyaan di kolom pertanyaan di bawah dari video ini. Semoga bermanfaat dan saya Cecep undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang.